Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, ada banyak malaikat yang ada. Mereka memiliki tugas masing-masing. Ada yang menyampaikan wahyu, membagi rezeki, menanyai dalam kubur. Ada juga malaikat yang akan meniup sangkakala saat kiamat tiba, yaitu malaikat Israfil. Pertanyaannya adalah, sebenarnya sangkakala ditiup berapa kali? Di manakah letak sangkakala sekarang? Apakah yang dilakukan malaikat Israfil sebelum hari kiamat datang? Namun sebelum ke pembahasannya, sahabat yang belum subscribe channel ini agar subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Sangkakala ditiup sebanyak 3 kali. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Ibnul Arabi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan Asy-Syaukani rahimakumullah. Tiupan pertama disebut dengan nafqatul faza, yaitu tiupan yang menyebabkan kaget, kepanikan, atau terkejutnya seluruh makhluk. Tiupan ini juga menyebabkan perubahan dan rusaknya keturunan alam dunia. Tiupan pertama ini ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah, dan mereka semua datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Quran Surat An-Naml ayat 87. Tiupan kedua disebut dengan nafqatu as-saki, yaitu tiupan yang menyebabkan kematian seluruh makhluk. Tiupan ketiga disebut dengan nafqatul bajsi wan nusyur, yaitu tiupan dibangkitnya seluruh makhluk. Tiupan kedua dan ketiga ini ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Quran Surat Az-Zumar ayat 68. Tiupan ketiga juga ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Quran Surat Yasin ayat 51. Sangkakala ditiup sebanyak 2 kali. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Ibnu Abbas, Al-Hasan Al-Basri, Hattadah, Al-Qurtubi, dan Ibnu Hajar rahimakumullah. Tiupan sangkakala yang pertama disebut dengan nafqatul faza wal as-saki, yaitu tiupan yang menyebabkan terkejutnya seluruh makhluk sehingga menyebabkan kematian mereka. Menurut ulama yang berpendapat tiupan sebanyak 2 kali, nafqatul faza dan nafqatul as-saki. Ini 2 hal yang terjadi dalam satu waktu, satu tiupan, bukan 2 tiupan yang terpisah. Artinya mereka terkejut dan kemudian mati karenanya. Para ulama yang berpendapat 2 kali, mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Ketika menjelaskan ayat di atas, Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Ibnu Abbas berkata, keduanya adalah tiupan pertama dan kedua. Dan demikian pula yang dikatakan oleh Mujahid, Al-Hasan, Hattadah, Ad-Dahak, dan yang lainnya. Tafsir Ibnu Katsir 8-315. Pendapat yang lebih kuat di antara 2 pendapat tersebut, yang lebih tepat adalah pendapat yang kedua, bahwa sangkakala ditiup sebanyak 2 kali pada hari kiamat. Hal ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an. Dalam sebuah hadis yang panjang, di dalamnya diceritakan, kemudian ditiuplah sangkakala. Tidak ada seorang pun yang mendengarnya kecuali dia memasang pendengarannya dan menjulurkan lehernya. Beliau bersabda, maka orang yang pertama kali mendengarnya adalah orang yang memperbaiki telaga untuk untanya. Beliau berkata, dia pun mati dan orang-orang pun mati. Kemudian Allah mengiring, atau beliau berkata, menurunkan hujan gerimis atau naungan. Nu'man, salah seorang perawi, ragu-ragu yang darinya Allah membangkitkan jasad-jasad manusia. Kemudian ditiuplah sangkakala yang kedua,
maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Hadis riwayat Muslim. Maka di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa ketika sangkakala ditiup pertama kali dan didengar manusia, maka mereka pun mati. Kemudian ditiuplah sangkakala kedua kalinya, maka bangkitlah manusia dari kuburnya dan menunggu putusannya masing-masing. Dua tiupan ini juga ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu di atas. Dalam kitab Al-Bidayah wal Nihayah, Ibnu Katsir menyuplik hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an yang berbunyi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bagaimana aku dapat bersenang-senang sedangkan malaikat yang ditugaskan meniup sangkakala telah meletakkan sangkakala pada mulutnya dan mengeritkan dahinya siap melakukan tiupan sambil menunggu perintah." Sahabat yang hadir berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang harus kami ucapkan?" Rasulullah bersabda, "Ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil, Allahi tawakkalna." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Meletakkan sangkakala pada mulut dan siap mendengarkan perintah dari Allah adalah yang sedang dilakukan oleh malaikat Israfil saat ini. Kedua hal itu adalah ibadah malaikat Israfil, bahwa itu taklif Allah untuknya. Kok tidak capek? Itulah keunikan malaikat, karena tak memiliki nafsu, maka mereka tidak bisa memberontak dan protes kepada Allah terhadap apa yang diperintahkannya. Mereka dengan mudah dan sangat total dalam menjalankan perintah Allah. Dijelaskan dalam kitab Tuhfatu Al-Ahwadi Syarah Sunan Al-Tirmizi menjelaskan, ketika ia Israfil mendapatkan izin, ketika ia diperintahkan untuk meniup sangkakala, maka ia akan meniupkannya. Al-Tirmizi meriwayatkan dalam kitab tafsirnya dengan redaksi, dahinya mengkerut dan menunggu perintah untuk meniupnya. Yang jelas bahwasanya semua baik meletakkan sangkakala pada mulutnya dan menunggu perintah adalah atas dasar hakikat bahwa sesungguhnya pekerjaan itu adalah ibadah bagi malaikat Israfil, bahkan merupakan teknik dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Menurut Imam Abdurrahim bin Ahmad dalam kitab Syarah Dakhaikul Akbar, ada beberapa tugas yang diemban malaikat Israfil sebelum kiamat datang. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an mengatakan bahwa sesungguhnya malaikat Israfil alaihissalam memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan 7 langit. Maka Allah mengabulkan permohonan malaikat Israfil alaihissalam dengan memberikan kekuatan 7 bumi. Kemudian Allah memberikan kekuatan langit, kemudian Allah memberikan kekuatan gunung, kemudian Allah memberikan kekuatan sesuatu yang sangat berat. Kemudian Allah memberikan kekuatan hewan buas. Artinya malaikat Israfil itu ditugaskan Allah mengayomi makhluk dan alam semesta yang disebutkan di atas. Selain itu, malaikat Israfil ditugaskan menemani malaikat-malaikat lain yang selalu bertasbih kepada Allah. Hal ini dapat dimaklumi bahwa malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Malaikat selalu patuh terhadap perintah Allah. Konon, malaikat Israfil alaihissalam pernah melihat neraka jahanam 3 kali dalam 24 jam atau sehari semalam. Dan setelah itu ia merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menangis sejadi-jadinya dengan meneteskan air mata. Seandainya Allah tidak menahan air mata malaikat Israfil, maka bumi ini akan dipenuhi dengan air matanya seperti banjir bandang yang pernah terjadi pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Diceritakan pula, karena besarnya wujud asli malaikat Israfil, air laut dan air sungai yang disatukan itu hanya membasahi kepala malaikat Israfil. Wallahu a'lam bishawab. Itulah penjelasan singkat tentang malaikat Israfil alaihissalam. Jika video tersebut terdapat kata-kata yang salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.